Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Ibu-ibu majelis Al-Hikmah yang insyaallah calon-calon surganya Allah, sore ini tidak ada kata dan ungkapan yang patut kita ucapkan melainkan kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas izin, rahmat, nikmat serta kekuatan yang Allah berikan sehingga alhamdulillah sore ini pertengahan Sa'ban Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali dalam silaturahmi dan taklim. Harapannya semoga melalui silaturahmi dan taklim Allah kuatkan ilmu, iman, takwa serta semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun, membimbing, membawa kita pada jalan yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, waktu terus berjalan, tidak terasa begitu cepat sampailah kita di pertengahan Sa'ban, yang berarti beberapa hari ke depan insya Allah kita akan melaksanakan ibadah saum. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Kalau tidak salah hari Sabtu tanggal 2 dimungkinkan kita mulai tarawih. Sabtunya, Ahadnya kita sudah saum. Harapannya semoga Allah sampaikan kita ketemu Ramadan besok dan Ramadan mendatang. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan, puasa Ramadan itu ibarat maraton. Yang namanya mau maraton mesti perlu persiapan. Saum juga begitu. Kalau tidak ada persiapan, khawatir tidak mampu menyelesaikan sebulan penuh, tidak mampu menyelesaikan ibadah Ramadan. 14 abad yang lalu dalam satu hadis dikatakan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa Ramadan didasari dengan iman, penuh persiapan, penuh perhitungan, Allah ampunkan dosanya setahun yang lalu. Lalu persiapan apa yang harus kita lakukan ya menyongsong Ramadan 1443 Hijriah
Yang pertama, kuatkan iman Islamnya. Karena yang dipanggil oleh Allah itu orang yang beriman. Bunda lihat surat Al-Baqarah ayat 183. Surat 2 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah itu orang yang beriman. Karena kalau bukan keimanannya, keyakinannya bismillah karena Allah, tidak akan mampu saum sebulan penuh, tidak akan mampu melaksanakan saum seharian. Tapi kalau dasarnya iman, keyakinan, bismillah karena Allah, logikanya nggak mungkin kurus krempeng tapi bisa lulus sebulan penuh. Kenapa? Karena keyakinan. Kalau sudah keyakinannya kepada Allah, bismillah aku melakukan saum karena Allah, dan nggak ragu-ragu, ya, nggak khawatir emahnya kambuh, nggak khawatir imunnya turun, nggak khawatir imun datang, siapa namanya, Umi datang. Nah, sekarang Umi ini yang perlu diluruskan itu nawaitunya. Jadi kita saum itu karena keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, dan tidak boleh ragu-ragu. Karena ibadah saum itu punya target. Apa target yang ingin kita capai dalam ibadah saum itu? La'allakum tattaqun, agar kalian, kita semua menjadi orang yang bertakwa. Target ini yang paling tinggi. Ibu lihat Al-Baqarah ayat 21, populer, hafal semua itu. Surat 2 ayat 21. Ya ayyuhan nasu butu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei manusia, ibadah kamu kepada Rabb yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena kalau target ini tercapai melalui ibadah termasuk saum, bunda, kita menjadi muttaqin di hadapan Allah, maka dialah yang terbaik. Walaupun nggak pernah disebut yang mulia, nggak pernah disebut yang terhormat, tapi dialah yang terbaik di hadapan Allah. Dan ibu bisa lihat surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Ya Yohanes, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Nah kan, inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya Allah ciptakan kalian laki dan perempuan, su'uba wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, ya, lita'arafu, hendaknya kalian saling mengenal satu sama lain.
Ya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia itu bukan yang paling kaya, bukan yang paling pinter, bukan yang paling berkuasa, tapi atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Artinya kita punya kesempatan yang sama. Bunda, kita punya kesempatan yang sama menjadi muttaqin di hadapan Allah. Kalau kita menjadi muttaqin, target itu tercapai, yakinlah dialah yang pantas diselamatkan oleh Allah. Di surat lain disebutkan surga itu didekatkan oleh Allah. Dialah yang nanti akan diselamatkan oleh Allah menuju proses dalam melewati as-sirat. Orang yang diselamatkan Allah adalah orang yang bertakwa. Sementara yang lain jebur. Bunda lihat Maryam. Maryam itu 19. Ayat berapa itu? 71, 72. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyana thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya. Lihat Maryam 19 ayat 71 72. Ketemu Bunda? Tidak ada di antara kalian melainkan semua Allah lewatkan, melainkan semua bakal mampir. Mampir kemana Bun? Gimana Dok? Mampir ke neraka. Dan itu ketetapan yang pasti dari Allah. Jadi tidak ada di antara kalian melainkan semua bakal lewat, semua bakal mampir. Bu, mampir kemana? Ke mall, ke neraka. Dan itu ketetapan yang pasti. Lalu ayat 72, tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya. Kemudian Allah selamatkan. Siapa yang Allah selamatkan? Orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu bekalnya banyak, modalnya banyak. Dari ibadah saum nggak bisa nyebrang, disambung sholatnya. Sholatnya belum bisa menyeberangkan, disambung tadarusnya. Tadarusnya belum nyambung, disambung sodakohnya. Dan ibadah-ibadah yang lain. Sehingga Allah katakan summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian Allah selamatkan orang yang bertakwa, wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya. Dan Allah biarkan orang zalim itu jatuh tersungkur. Karena itu menyongsong Ramadan yang perlu dikuatkan iman Islamnya. Sebab kalau sudah iman Islamnya gak ragu-ragu, yakin. Gak khawatir apa tadi Bu? Gak khawatir mahnya kambuh. Kalau nggak ragu-ragu karena bismillah, karena iman takwanya, insya Allah nggak ada istilah sahur siang. Sahur siang itu kakinya kelihatan, mukanya nggak kelihatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kurang yakin. Karena kurang yakin. Karena kalau kita udah yakin, bismillah, insya Allah istiqomah. Insya Allah teguh pendirian, insya Allah nggak berubah-ubah. Ini yang pertama, diluruskan terlebih dahulu persiapan Ramadan, menyongsong Ramadan 1443 Hijriah. Persiapan yang pertama, luruskan niat. Kita puasa karena iman kita, karena keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, sambutlah Ramadan itu dengan ilmu. Al ilmu qablal amal. Ilmu itu harus ada
sebelum orang beramal. Sebelum menyongsong Ramadan, kalau tahu ilmunya, apa kata Nabi? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Sekiranya umatku tahu apa yang ada dalam Ramadan, pastilah mereka berharap kalau bisa hari, minggu, bulan, tahun suasananya seperti Ramadan. Kalau ngerti, kalau nggak ngerti, puasanya cuman buka menutup doang, ya, karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti, Ramadan berlalu. Selesai Ramadan belum sempat khatam, selesai Ramadan belum sempat mendapat ampunan Allah, selesai Ramadan belum sempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, sambutlah Ramadan itu dengan ilmu. Karena kalau nggak ada ilmunya bahaya. Bahayanya, seorang ibu cerita, ibu-ibu cerita ke saya, Tat, dulu ketika saya masih muda, suami tugas keluar kota, pulang siang hari. Karena kangen, pulang sampai rumah siang hari, saking kangennya langsung nabrak. Terjadi tabrakan siang hari di bulan Ramadan. Apa yang harus saya lakukan? Saya sampaikan sama beliau, kafaratnya yang pertama, memerdekakan budak. Nggak ketemu budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Dapat 50 hari batal, ngulang. Dapat 50 hari, 55 batal, ngulang dari awal. 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau udzur syar'i, gimana kalau nggak bisa 2 bulan berturut-turut? Memberi makan fakir miskin 60 orang. Ini contoh. Sambutlah Ramadan itu dengan ilmu. Ibu kalau tahu menyongsong Ramadan, yakin saya, seyakin-yakinnya ibu akan berusaha menjaga nilai saum. Ibu akan berusaha bagaimana saum itu punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, biasanya kalau lagi ngumpul banyak orang, yang diomongin baiknya apa jeleknya, Bu? Jeleknya. Kalau jeleknya bisa nggak rusak saum kita? Bisa. Orang yang ngerti ketika diajak bicara sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ibadah itu, Bunda maaf saya sedang puasa, ini soimun, aku sedang puasa, ya nggak usah marah-marah, Bunda lagi puasa, ayah lagi puasa. Atau Bunda yang marah, suami ngingetkan Bunda maaf kita lagi puasa. Itu yang ngerti, itu yang paham. Kenapa? Karena takut apa yang Rasulullah katakan, kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal atos. Berapa banyak orang puasa mereka nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar, cuma dapat haus. Kenapa? Karena nggak ngerti. Kira-kira ada nggak yang begitu, Bu? Ada di luar sana. Di Malaysia jauh nggak kelihatan. Kalau ibu-ibu keluarga besar Al-Hikmah, insya Allah kita sambut saum dengan ilmu, sehingga puasa kita itu betul-betul puasa yang berkualitas. Puasa ini lebih baik dari saum-saum yang telah kita lalui. Kenapa? Pertama, dasarnya keyakinan Bismillah karena Allah. Yang kedua, didasari dengan ilmu. Karena didasari dengan ilmu. Yang ketiga, jelang Ramadan, ayo bersih-bersih.
Bersihkan masjid, bersihkan musola, bersihkan rumah, bersihkan pakaian penting. Membersihkan hati dari penyakit yang merusak amal jauh lebih penting. Karena saya yakin dalam bertetangga, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, yang namanya orang hidup, Bu, kalau nggak nyenggol disenggol, kalau nggak ngomong diomongin. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, namanya orang bertetangga, orang bermasyarakat, pasti ada salah paham dengan orang. Ini yang harus kita selesaikan kalau kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dendam itu nggak boleh. Dahulu Khalifah Abu Bakar sempat emosi ketika ada perang dengan Banil Mustalik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ajak Aisyah ikut dalam rombongan. Pulang dari perang, Aisyah nyelinap keluar dari rombongan, kembali ke lokasi, nyari kalungnya yang jatuh. Di lokasi itu ada sahabat yang namanya Sofwan bin Mu'attal, anak muda yang pulang duluan. Maksudnya apa? Kalau musuh nyerang secara tiba-tiba bisa diantisipasi. Kalau ada yang perlu dibantu bisa dibantu. Rupanya di lokasi ada Aisyah. Sofwan setengah nggak percaya kalau yang dilihat itu adalah Ummul Mukminin, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Sofwan salam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, berarti betul. Sofwan nanya, ibu gimana ceritanya bisa ketinggalan? Gimana dengan para petugas yang mereka mengawal? Aisyah menjawab, mereka enggak salah, saya enggak sempat izin, saya enggak sempat pamit, saya kembali ke lokasi cari kalung dan alhamdulillah kalungnya ketemu. Ibu-ibu, saat itu Sofwan betul-betul dihadapkan dua pilihan yang serba salah. Membiarkan Aisyah kembali ngejar rombongan salah, jalan bareng salah. Sofwan menemukan cara, ibu naik unta saya biar saya tuntun. Ini cara yang paling ringan dan diterimalah oleh Aisyah. Aisyah naik unta, dituntun sama Sofwan sampai Madinah dan tidak ada apa-apa, karena memang tidak ada apa-apa. Rupanya berita itu sampai pada orang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa, Bu? Tokoh orang munafik. Di balik berita itu 180 derajat, seolah-olah terjadi sesuatu padahal tidak terjadi apa-apa. Dan berita itu sampai pada Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar beliau tersinggung, putrinya jadi buah pembicaraan, jadi buah bibir. Akhirnya Khalifah Abu Bakar beliau ngomong, kalau begini cara mereka memperlakukan keluarga saya nggak mau bantu keluarga, nggak mau bantu fakir miskin, nggak mau bantu orang yang berjuang di jalan Allah. Rupanya mendendam seperti itu salah, ditegur oleh Allah dalam surat 24 ayat 22. Coba Bunda lihat surat An-Nur 24 ayat yang ke 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu lil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang yang punya kelebihan, punya kelapangan, bersumpah tidak mau bantu keluarga, tidak mau bantu fakir miskin, tidak mau bantu orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi maafin mereka, lapang dadalah kalian kepada mereka. Bukankah kalian adalah
orang yang berharap ampunan Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Nah jadi sekali lagi Ibu, dendam itu nggak boleh. Bahkan di surat lain, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Sekalipun mereka nggak minta maaf, mengulurkan tangan, menyambut uluran tangan orang lain itu insya Allah nggak jatuh. Nggak jatuh harga diri kita, nggak jatuh mohon maaf karena ngulurkan tangan, karena nyambut uluran tangan orang lain, dan itu yang diperintahkan Allah. Ibu lihat lagi surat 41 ayat yang ke 34 35. Wala tastawil hasanatu wala say'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Allah berfirman, tidak sama yang baik dan yang tidak baik. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Tiba-tiba antaramu orang yang memusuhimu menjadi teman setia. Tidak ada sifat menolak kejahatan dengan cara yang baik kecuali orang yang sabar. Tidak ada kesabaran kecuali orang yang mendapat keberuntungan yang besar. Kira-kira Bunda nyampe sini mau nggak ngulurkan tangan? Ya, maafin Bunda. Harus mau kata beliau kepada anak-anak, maafin Bunda, maafin ayah. Tidak jatuh harga diri ayah, harga diri Bunda karena ngulurkan tangan di hadapan anak-anak. Kenapa? Maksudnya ngasih contoh agar keluarga besar kita itu menjadi orang yang lapang dada, orang yang berjiwa besar. Orang yang lapang dada, berjiwa besar itu insya Allah lebih rileks. Ketemu di masjid nyaman, ketemu tarawih bareng nyaman, buka puasa nyaman. Ibu bayangkan kalau masih ada dendam, kira-kira saumnya gimana Bu? Terganggu nggak Bu? Yakin saya saumnya terganggu, tadarusnya terganggu. Mau berangkat tadarus nanya dulu, si fulan ke masjid nggak? Begitu denger si fulan ke masjid, balik kanan nggak jadi tadarus. Bisa nggak begitu Bu? Bisa, karena ego, karena gengsi. Ini yang kita bersihkan terlebih dahulu. Buang jauh-jauh rasa dendam, buang jauh-jauh sakit hati, maafin orang lain sekalipun orang itu tidak minta maaf, dengan harapan tobat kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena yang keempat, niatkan Ramadan ini untuk bertobat. Bu, niatkan Ramadan nanti kesempatan mengaku bersalah. Niatkan Ramadan nanti kesempatan bertobat kepada Allah. Kenapa kita bertobat? Bisa jadi musibah-musibah begini karena salah kita. Bisa jadi pandemi nggak kelar-kelar, mungkin nggak salah kita Bu. Mungkin. Coba Ibu lihat surat 30. Surat 30, surat Ar-Rum, ayat yang ke-41. Allah Ta'ala berfirman, Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Surat 30 ayat 41 kan, telah tampak kerusakan di darat di laut
sebab ulah tangan-tangan manusia. Ya, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah hendak merasakan sebagian akibat dari yang mereka lakukan. Ya, perang Rusia Ukraina, kemudian pandemi ini baru sebagian. Allah kirim virus yang kita nggak tahu pangkalannya di mana, nongkrongnya di mana, bentuknya seperti apa, mengguncangkan dunia. 2 tahun kita nggak bisa haji, hampir 3 tahun kita belum bisa umroh, ya. Baru dikirim oleh Allah sebagian akibat dari yang mereka lakukan, ya. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu. Ya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah hendak merasakan keganasan yang satu dengan yang lain. Itu gedung baru dikirim 3 rudal angus. 3 gedung dikirim rudal angus. Ini Allah rasakan keganasan yang satu dengan yang di luar sana. Di negeri kita juga begitu. Allah rasakan keganasan yang satu dengan yang lain. Saling menghujat, saling menyalahkan, saling menghina, saling bertabrakan satu sama lain. Liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka bertobat, agar mereka mengaku bersalah. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang tidak punya salah. Ada nggak Bu yang nggak punya salah? Nggak ada. Anggota dewan, menterinya, rakyatnya, kita semua nggak ada manusia yang nggak punya salah. Ibu lihat lagi surat 24 ayat 21. Surat 24 ayat yang ke-21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsai wal munkar falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu samiun alim. Wahai orang yang beriman, jangan kalian ngikuti cara-cara setan. Setan itu hanya mengajak berbuat keji dan mungkar. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah, rahmat Allah, maksudnya ampunan Allah, mazaka minkum min ahadin abada, tak seorang pun dari kamu, dari kita yang bersih dari dosa selama-lamanya. Coba anggota Majelis Al-Hikmah yang gak punya dosa, Bu, angkat tangan. Mau kasih bonus sama beliau 2 juta, saya tambahin 2 juta, 4 juta. Ngikut deh saya, gak apa-apa. Bu, angkat tangan yang gak punya dosa. 2 juta berdua Bu ya, tambahin 2 juta lagi 6 juta. Hah? Nah, maka sekiranya bukan karena karunia Allah, rahmat Allah, ampunan Allah, tak seorang pun dari kamu, dari kita yang bersih dari dosa selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki may yasha, tetapi Allah itu bakal membersihkan, merehabilitasi orang yang Allah kehendaki. Siapa yang direhabilitasi oleh Allah, yang dibersihkan oleh Allah namanya, kehormatannya, kedudukannya, orang yang mereka mau mengaku bersalah. Paling tidak selesai sholat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Kalau Ramadan nanti asyhadu alla ilaha illallah, terus astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar, kan gitu. Terus kita ulang-ulang astaghfirullah, kita mohon ampun kepada Allah. Bu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya,
Ya, Nabi kita Muhammad SAW itu beliau dijamin dosanya diampuni sama Allah. Ya, dosa yang lalu, dosa yang akan datang dijamin diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu lihat surat Al-Fat 48 yang sering dibaca. Inna fatahna laka fatham mubina. Ayat yang keduanya liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Surat 48 ayat 2 kan? Ya, surat 48 ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dosa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang lalu yang akan datang semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah di situ di surat berapa tadi Bu? Surat 48 ayat yang kedua. Saya baca di sini, liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi dosa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang lalu, yang akan datang dijamin diampuni sama Allah. Sekalipun seperti itu dalam satu hari Nabi kita Muhammad SAW itu nggak kurang 70 kali bahkan 100 kali beliau istighfar, bertobat, mohon ampun sama Allah. Dosanya nggak punya, amalnya luber. Kalau kita amalnya kurang, dosanya luber. Kita amalnya kurang, dosanya mohon maaf tidak ada manusia nggak punya dosa. Disinilah Ibu, Ramadan nanti jadikan kesempatan bertobat, mengaku bersalah kepada Allah. Bisa asmaullah azam abu ulaka bidzambi, ya Allah hamba mengaku bersalah. Ya Allah hamba mengaku bersalah. Faghfirli maghfiratan min indika, ampunkan hamba dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, ya Allah kasihani hamba, engkau maha pengampun, engkau maha penyayang. Terus mengaku bersalah kepada Allah, terus mengaku bersalah kepada Allah, sekalipun dosanya sebanyak buih yang ada di laut. Yakinlah bahwa kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya. Kasih sayang Allah itu lebih besar dari murkanya. Sekalipun masa lalunya gelap, kalau kita mau mengaku bersalah, yakinlah tidak ada dosa yang tidak diampuni sama Allah. Ibu lihat surat 39, surat 39 ayat yang ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surat 39 ayatnya 53. Surat 39 Az-Zumar ayat 53. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibadiyalladzina asrafu, he hambaku, mereka-mereka yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Betapa indah, betapa halus, betapa santun bahasa Allah memanggil orang-orang yang mereka telah melampaui batas, orang-orang yang mereka telah berdosa kepada Allah. Masih diambil, he hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Coba ibu bayangkan dengan bahasa kita sekarang, kalimat-kalimat yang keluar itu sangat menyinggung.
Bahasa-bahasanya itu sangat nggak enak didengar. Hei pembunuh, hei pengkhianat, macam-macam. Hei, pokoknya kalimatnya nggak indah. Wahai penzina, wahai pembohong, kalimatnya nggak enak. Tapi lihatlah kalimat Allah dalam ayat ini, hei hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka, segala macam dosa pernah mereka lakukan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Yang lalu biarlah berlalu, ya, yang lalu biarlah berlalu, kubur dalam-dalam. Masa lalu yang tidak baik itu kubur dalam-dalam. Orang tua bilang angkat dur-dur. Sambutlah hari esok itu dengan harapan. Sambut hari esok itu dengan harapan. Kenapa? Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Ta'ala itu bakal mengampuni segala macam dosa. Dosa yang tidak, dosa masa lalu kita. Kalau kita mau mengaku bersalah, yakin Allah bakal mengampuni. Maka sekali lagi niatkan, ya, sambutlah Ramadan ini dengan niat. Niatnya apa? Niatnya untuk bertobat. Kita nggak tahu apakah tahun depan masih bisa ketemu Ramadan, kita nggak tahu. Ramadan tinggal 15 hari ke depan belum tentu nyampe. Nggak usah 15 hari ke depan, seminggu ke depan, 1 hari ke depan, 1 jam ke depan kita nggak tahu. 1 jam ke depan kita tidak tahu karena umur itu betul-betul rahasia Allah. Ustadz Safar di rumah Bu Khafifah lagi baca Quran, ayat pertama, kedua lancar, ketiga innalillah. Di Tebet Emas baru sujud nggak bangun lagi, padahal waktu itu siangnya paginya mau pergi umroh. Di Bekasi sana sedang azan subuh, as-salatu khairum minan naum, belum selesai azan subuh, innalillah. Di Tangerang sini khutbah Jumat, seorang khatib sedang khutbah Jumat, belum selesai khutbah Jumat, jatuh, innalillah. Masjid Nurul Islam Palmerah, Ustazah Hajah Maimunah lagi ceramah, kan gitu ceritanya. Palmerah situ Ustazah Hajah Maimunah, beliau sedang ceramah, innalillah. Itulah umur. Maka sekali lagi kesempatan ini ayolah bertobat, ayolah mengaku bersalah. Kalau kita mau bertobat, mau mengaku bersalah, apapun masa lalu kita, yakin Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita mau mengaku bersalah, Allah ganti kejelekannya dengan kebaikannya. Surat 25 coba dilihat. Surat 25 ayat 70 berapa itu? Surat 25 ayat 70, 71 kali ya. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang beriman bertobat, Allah ganti kejelekannya dengan kebaikannya. Padahal masa lalunya gelap, padahal masa lalunya enggak baik. Dulu lain sekarang. Ya, sekarang ceritanya lain. Sekarang ceritanya sebagai anggota Majelis Taklim Al-Hikmah, banyak hikmah yang bisa diambil. Banyak hikmah yang bisa diambil. Dulu suruh pakai jilbab susah, suruh ngaji susah, suruh ibadah susah. Dulu orang sono warakas. Dulu. Tapi Masya Allah, Allah katakan illa man taba, kecuali orang yang illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman, wa amila sholihah, dan beramal soleh. Bertobat, beriman, beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayiatim, Allah ganti
kejelekannya, Allah ganti masa lalu yang tidak baik itu dengan kebaikannya, Allah ganti dengan kebaikannya, yang lalu ditipek, yang lalu dihapus oleh Allah, Allah ganti dengan kebaikannya. Itulah berkahnya orang yang mau bertobat. Kalau kita mau bertobat, kembali kepada Allah, mengaku bersalah kepada Allah, lalu wa amila sholiha, dan kita berbuat baik, maka janji Allah, Allah ganti kejelekannya, Allah ganti masa lalu yang tidak baik itu dengan kebaikan-kebaikannya. Orang bilang nggak nyangka ya si fulan bisa berubah. Betul? Nggak nyangka si fulan bisa berubah, tidak menyangka si fulan rajin ibadah. Semoga ya Allah terima amal ibadahnya, semoga ya Allah masa lalu yang tidak baik bisa ditinggalkan dengan tulus dan ikhlas, kembali ke jalan yang benar. Nah jadi ibu-ibu, sekali lagi ini kesempatan mengaku bersalah, kesempatan mengaku bertaubat, kesempatan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu paling tidak astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, atau yang biasa kita ucapkan sambil nunggu waktu, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Terus kita mohon ampun kepada Allah, terus kita mengaku bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Khalifah Abu Bakar adalah khalifah yang beliau menyerahkan semua kekayaannya untuk dakwah. Suatu ketika Khalifah Abu Bakar minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku doa, ajarkan aku doa, yang doa itu aku bisa mengaku bersalah kepada Allah. Ya. Apa doa yang Rasul Allah ajarkan kepada Khalifah Abu Bakar yang sekaligus mertua beliau? Qala, Nabi bersabda, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya, ya Allah, inni dzalamtu nafsi dzulman katsir, ya Allah, aku banyak melakukan kezaliman terhadap diri hamba. Jadi inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, aku banyak melakukan kezaliman terhadap diri hamba. Contoh misalnya sederhana, ini minuman saya buka, lalu nggak saya habisin, dolim nggak Bu? Dolim nggak? Dolim. Kita sedang acara, entah itu hajatan, syukuran, segala macam, disiapin minuman, lalu kita coblos, lalu kemudian hanya satu isapan saja kita tinggal, kita nggak habisin, itu minum, dolim. Kita hajatan, di tengah-tengah kita hajatan, lihat banyak makanan, piring kita penuhin, sesuap dua suap kita taruh, terbuang itu makanan, dolim. Kita nggak terasa. Inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, ya Allah, aku mengaku banyak melakukan kezaliman terhadap diri hamba. Termasuk kita banyak nggak Bu? Banyak banget membuang-buang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghfirli maghfiratan min indika, ya Allah, ampunkan hamba dengan ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafur rahim, ya Allah, kasihani hamba, engkau maha pengampun, engkau maha penyayang. Itu yang dilakukan Khalifah Abu Bakar. Beliau mengaku bersalah, dan beliau mengaku bersalah, padahal Khulafaur Rasyidin beliau dijamin masuk surga tanpa hisab. Gimana dengan kita-kita? Beliau itu adalah Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Di antaranya adalah Khalifah Abu Bakar. Beliau masih minta doa kepada Nabi, ya Rasul, ajarkan aku doa, yang doa itu aku bisa baca dalam sholat. Qala, Nabi bersabda, Allahumma inni dzalamtu nafsi. Mau dicatat,
Oh, ada yang mau nyatet. Allahumma. Ini saya menikmati kalau doa itu karena mengaku bersalah kepada Allah, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Allahumma, yang nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa dilukis, ntar dilukisnya di rumah. Allahumma, udah. Ini dzalamtu nafsi zulman kasira. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman kasira. Udah? Saya ulang. Allahumma inni dzalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfirudz dzunuba. Saya ulang, wala yaghfirudz dzunuba wala yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan. Saya ulang, faghfirli maghfiratan min indika warhamni. Saya ulang, warhamni innaka antal ghafurur rahim. Antal ghafurur rahim. Innaka antal ghafurur rahim. Saya ulang, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Bisa dibaca saat sujud terakhir sebelum salam, ya, bisa dibaca saat sujud terakhir sebelum salam. Kita bertaubat, kita mengaku bersalah karena memang kita banyak salah. Mungkin salah mikir, mungkin salah dengar, mungkin salah lihat, mungkin salah ngomong, mungkin salah sangka, mungkin salah juga perilakunya. Kalau dihitung-hitung sepertinya nggak habis, ya habis waktu, dosanya belum habis dihitung. Kita singkat, ini dzalamtu nafsi zulman katsir. Ya Allah, aku jujur banyak melakukan kezaliman terhadap diri hamba, gitu kan? Aku banyak melakukan kezaliman terhadap diri hamba. Ya Allah, tidak ada yang sanggup mengampunkan kecuali Engkau. Ampunkan hamba dengan ampunan dari sisimu. Kasihani ya Allah hamba, Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang. Itu yang terus dibaca, terus dibaca, terus dibaca. Banyak mengaku bersalah, lebih rileks. Gak usah nyalain orang. Saya bilang gak usah nyalain orang, gak usah nunjuk orang, nunjuk diri sendiri lebih baik. Inni dzalamtu nafsi zulman katsira wala yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadikanlah Ramadan kesempatan untuk bertobat. Jadikanlah Ramadan kesempatan mengaku bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju Bu ya? Jadi jadikan Ramadan untuk bertobat. Jadikan Ramadan kesempatan kembali kepada Allah. Jadikan Ramadan, sekali lagi, ya inilah saatnya kita mengaku bersalah. Insya Allah kalau kita mau mengaku bersalah, kita mau bertobat, Allah akan kasih kekuatan. Allah akan turunkan hujan. Hujan itu lambang rezeki.
Allah akan kasih kekuatan bersama kekuatan yang ada kalau kita mau bertaubat kepada Allah. Lihat surat 52, surat 11 ayat 52 kali ya, surat 11 ayat 52. Ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin. Surat Hud surat 11 ayat 52. Hei kaumku, istighfar kalian, bertobat kalian, mohon ampun kalian kepada Allah. Niscaya Allah turunkan hujan yang deras. Allah bakal kasih kekuatan kepada kalian bersama kekuatan yang ada, dan kalian jangan menjadi orang yang berdosa. Jadi ibu, kalau hajatnya, keperluannya pengen dipermudah oleh Allah, caranya banyak-banyak mengaku bersalah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Setelah mengaku bersalah baru Allahumma Allah turunkan hujan. Hujan itu lambang rezeki. Allah kasih kekuatan. Allah kasih kekuatan bersama kekuatan yang ada, ya. Paling tidak kekuatan fisiknya sehat. Setelah astagfirullah tenang. Ketenangan kan kekuatan. Setelah istighfar astagfirullah jalan pikirannya jelas, jalan hidupnya jelas. Itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi saya mohon, saya bunda semua, jadikanlah Ramadan ini kesempatan untuk bertobat. Yang terakhir, jadikanlah Ramadan ini untuk berlomba, berkompetisi memperbanyak ibadah. Karena amal sunnah dinilai wajib, sedang amal wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Dan suasana itu tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Dalam khutbah Rasul saat menyambut Ramadan, diantaranya dikatakan, man adda bi khaslatin kaman adda faridatan fima siwa. Siapa-siapa yang melakukan amal sunnah di bulan Ramadan dinilai wajib. Wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fima siwa. Siapa-siapa yang melakukan amal wajib, Allah catat 70 kali lipat. Pengajian kita itu mingguan misalnya, seminggu sekali, setahun berarti berapa kali? 52. Kalau nggak ada libur, nggak ada umi nggak ada, covid nggak ada, setahun 52 itu aktif, nggak pernah absen. Ibu kalau ngaji banyak mana absennya sama datangnya, hadirnya? Nah begitu deh. Ini taklim, sekali taklim di bulan Ramadan sama dengan 70 kali taklim. Orang kita banyak nggak ngerti, tarawih itu sunnah, begitu tausiah ditinggal pergi, ditinggal pulang. Ada nggak yang begitu, Bu? Karena nggak ngerti. Tarawih itu hukumnya sunnah, taklim hukumnya wajib. Nuntut ilmu itu thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nuntut ilmu itu hukumnya wajib, muslim laki, muslim perempuan. Karena nggak ngerti, tarawihnya ngikut, begitu MC naik, Bapak Ibu Saudara, tausiah malam ini fulan dan fulan. Udah mulai itu minggir satu-satu. Apalagi kalau subuh. Ada yang begitu, Bu? Orang mana? Dari sinilah saya mengajak, Ramadan ini betul-betul jadikan kesempatan berkompetisi. Tadarusnya punya target minimal sekali hatam, ya, minimal sekali
minimal sekali hatam, bisa berkali-kali hatam, bergantung kondisinya, bergantung kemampuannya. Paling tidak kalau ibu tadi punya target, niatkan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang telah kita lalui. Tadi sudah berniat bertobat, belum cukup berniat bertobat, tapi berniatlah memperbanyak ibadah. Karena kalau nggak diniatin, kalau nggak diniatin dari sekarang, tarawihnya itu seminggu penuh. Begitu minggu kedua berkurang, mundur, maju. Minggu ketiga tambah maju. Minggu keempat tinggal dia lagi. Tapi kalau kita niatkan dari sekarang, kita berkompetisi, kita pengen semua meraih hadiah khusus yang disiapkan oleh Allah selama Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Terus ngintip dari awal sampai akhir. Inilah ibu paling tidak persiapan menyongsong Ramadan 1443 Hijriah yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui persiapan ini, bundaku semua, kita semua lebih maksimal mengisi Ramadan, dan semoga Ramadan tahun ini sekali lagi lebih baik dari Ramadan yang telah kita lalui. Insya Allah, semoga Allah sampaikan Ramadan besok dan kita bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah masih ada waktu, kurang lebih 7-8 menit. Kita beri kesempatan 1-2 pertanyaan, monggo silahkan. Karena asar jam 3:11 kalau tidak salah, monggo silahkan. Ada pertanyaan ibu? Enggak ada? Silahkan ibu. Baik, jadi itulah ibu hebatnya baca Quran. Mangqara al-Quran wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata wa huwa sakun falahu ajran. Siapa-siapa membaca Quran dengan mahir, dengan fasih, bacaannya fasih, tahu artinya, Allah tempatkan bersama malaikat yang mulia. Walladhi yatata wa huwa sakun, dan yang membacanya masih terbatah-batah, masih susah, artinya juga enggak ngerti, baca aja banyak salah. Falahu ajron, baginya 2 pahala. Pahala mengimani Al-Qur'an, pahala membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini mengimani saja dapat bonus dari Allah, apalagi mau membaca. Mengimani saja dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Buka surat 47 ayat 2. 47 ayat 2. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Ya, surat 47 ayat 2 kan? Orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka percaya apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Quran ini benar dari Allah. Kaffara anhum sayiatim, niscaya Allah ampunkan kesalahan mereka, Allah ampunkan dosa-dosa mereka, wa aslaha balahum, dan pasti Allah bakal memperbaiki keadaan mereka. Apalagi mau membaca, percaya saja Allah kasih ampunannya, percaya saja Allah perbaiki keadaannya. Apalagi tadi mau membaca, walau bacaannya terbatah-batah, tapi terus belajar dan terus belajar. Jadi idealnya baca Qur'annya, baca juga terjemahannya.
Kalaupun kondisinya kan beda-beda, ada yang baca aja langsung ngerti, ada yang baca juga bacaannya masih terbata-bata, tetap bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting jadikan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Sisihkan waktu untuk Al-Qur'an. Ada lagi? Monggo silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disitulah Ibu, kalau tadi ngerti kita bisa pilih mana yang pantas dilihat, mana yang pantas ditinggal. Termasuk nggak usah di TV, di HP saja banyak tontonan yang bisa merusak amal. Jujur, di sini saja banyak tontonan yang bisa merusak amal. Tadi kalau sudah sambutlah Ramadan dengan ilmu, ya Allah, saya puasa dulu, nggak lihat TV, saya lebih banyak fokus ke Al-Quran. Ya Allah, kalaupun dibuka seperlunya, sekiranya merusak kita tinggal. Disitulah kalau tadi dasarnya ilmu, bisa pilih. Ya Allah, saya sedang puasa, dan saya yakinnya Bunda semua punya filter. Ya Bunda ya, saya yakinnya Bunda semua punya filter, ini pantas, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Dari sekarang kita tanamkan bahwa ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar ya Allah, berikan kami kemampuan melaksanakannya, dan ya Allah, tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, berikan kami kemampuan meninggalkannya. Dari sekarang nawaitu itu harus ditanamkan terus dan dijaga, dirawat, dijaga supaya setan gak datang menyesatkan kita. Jadi saya yakin kita mesti pandai pilih. Bergantung siapa? Bergantung kita. Gimana supaya kita bisa milih? Di antaranya tidur, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Inilah bundaku semua yang dapat saya sampaikan melalui majelis ini. Bu Wati, kalau ada salah kata, salah omong segala macam, kami mohon maaf lahir batin, dan kami hanya bisa berdoa semoga Bunda semua sehat, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah mudahkan segala urusannya, dapat menyelesaikan puasa sebulan penuh, dan puasa ini menjadi puasa terbaik dari puasa-puasa yang telah kita lalui, dan semoga pula Allah Ta'ala pertemukan kita di Ramadan mendatang dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallah wa iyyakum ajmain. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.